Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amanda Putri dari kelompok 8. NIM saya 120310032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Puspitasari dari kelompok 8. NIM saya 1203151074. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 12031510052, mahasiswi jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siangnya. Pada pertemuan ke-14, kalian sudah harus mengumpulkan tugas-tugas CGR kalian. Paham itu? Oke. Jadi nanti Bapak akan mengirimkan topik dari jurnal kalian itu dan melalui Google Class. Komting, mohon arahannya ya. Nanti sampaikan ke teman-temannya yang nggak masuk di kelas. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi di siang hari ini itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Jika ada yang mau bertanya nanti bisa bertanya melalui grup WhatsApp. Karena kebetulan Bapak siang ini ada rapat. Bapak mau buru-buru ini. Paham itu? Paham, Pak. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Hari ini kita memasuki materi tentang psikologi kepribadian. Untuk tugas CBR, bukunya itu nanti kalian cari 2. Satu sebagai pembanding dan satu untuk buku utama. Formatnya sudah Bapak berikan di RPS, pengumpulannya dari Google Classroom ya adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu mau ngasih tahu ke kalian bahwasanya untuk tugas proyek kita nanti, tolong observasi ke tempat pendidikan masyarakat ya. Nanti kerjakan kelompok karena ini tugas proyek, jadi ini kelompok. Setelah itu nanti kalian observasi tentang kegiatan dan evaluasi dari udah Ibu berikan. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan bisa di chat dari grup. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li, bantuin kenapa kerjaan rumah? Kau itu aja. Belok masih kerja tugas. Tugas nanti malam dikumpul. Tadi ngapain aja rupanya? Nggak tahu, tadi pagi aku kuliah. Kerja tugas. Ya kan berhenti sebentar apa nggak bisa ngerjain tugas rumah? Wih, nanti dikumpul loh. Nggak sempet. Pokoknya bantuin, yang repot aja. Ya orang kerjaan rumah nggak siap-siap, yang merepet aja lah. Tuh aja. Namanya hujan, geluduknya dimatiin lah. Kayak mana nih aku? Namanya cuacanya kayak gini, musim banjir. Mampus aku tak kayak mana tuh nanti belum absen, baru lagi salah.
Kak? Ya entah sih kok, orang mati lampu ya mati lampu loh. Gelodok, Astaga. petir, ya dimatiin lah Masih sama. lagi mendung, belum lagi hujan. Ya Allah. Loh, habis paketku. Ikan aku belum ngumpul. Astaga. Kak, bagi hotspotmu dulu apa? Alah, kau hotspot aja dari tadi loh. Jadi kayak mana lagi habis paketku. Aku tugas malam ini kumpul. Saya kalau di baru separuh siapnya. Dari tadi pagi ngapain aja rupanya kau sampai sekarang belum siap-siap. Kan tadi kau tengok lah, kuliah nanti tugas. Ah, mana tahu aku. Apa? Males sih. Baik, kalau nggak bagi lah duitnya biar aku ngisi paket lagi. Baru semalam tuh aku ngisi paket udah habis lagi. Alah, boros sekali kau duit-duit aja. Jadi kayak mana lagi orang Aku aja kuliah 1 nih? minggu 1 giga. Kau 1 minggu bisa 1 giga. Kayak Iya, mana? aku sekali pertemuan mau habis 1 giga kadang-kadang loh buat ngerjain tugas. Tolong apa? Hotspot. Jadi 12 malam aku nanti ngumpul. Tak mahal itu paket telak tutup. Kita hari ini psikologi sosial. Jadi Ibu ingatin buat kalian jangan lupa ngerjain tugasnya tepat waktu ya. Aduh, banyak sekali nih tugasnya yang harus dikerjakan hari ini. Dikumpulnya jam 11 pula ini, mepet lah waktunya mau ngerjain. Aduh, gimana nih coba? Nah, susah lagi. Alah, gimana coba ini? 1 jam lagi waktunya. Udah mau dikumpul. Mepet kali nih waktunya, deadline-nya. Ya ampun. Kayak gini kali lah tugasnya banyak. Harus siap-siap dikerjain ini tugasnya. Duh, harus belum lagi cari materi di buku. Belum lagi nanti ngeresumnya. Banyak kali lah ini harus dikerjain. Waktunya mepet lagi, bentar lagi. Udahlah, kerjain dulu lah. Siap juga tugasnya kan, ngeresum. Untung aja belum jam 11 kan, 2 menit lagi pula tuh dikumpul. Udahlah, cepet-cepet kumpul lah ini. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Hari ini kita memasuki materi tentang psikologi kepribadian. Untuk tugas CBR, bukunya itu nanti kalian cari 2. 1 sebagai pembanding dan 1 untuk buku utama. Formatnya sudah Bapak berikan di RPS, pengumpulannya dari Google Classroom ya adik-adik. Dan pertemuan ke-14, kalian sudah harus mengumpulkan tugas-tugas CGR kalian. Paham itu? Paham, Pak. Oke. Jadi nanti Bapak akan mengirimkan topik dari jurnal kalian itu dan melalui Google Class. Komting mohon arahannya ya. Nanti sampaikan ke teman-temannya yang nggak masuk di kelas. Bisa? Pak. Kayak mana nih, banyak lagi tugasnya. Siap 1, datang lagi 1, suruh kerjain CGR. Belum lagi nanti cari buku, 2 buku, 1 buku utama, terus suruh pakai buku pembanding lagi. Dikumpulnya minggu depan lagi. Belum cari buku, nantilah cari buku. Oh iya, jurnalnya juga disuruh tadi kan, pakai jurnal pembanding. Udahlah, nanti abis ini dicari lah. Oh iya, astaga, lupa, belum lagi observasi untuk PEMNAS. Tugas proyeknya, aduh, gimana nih? Minggu ke-14 dikumpul lagi. Observasi ke kantor desa untuk apa, masyarakat itu. Belum lagi buat video, tugas-tugas yang lain lagi.
Belum tugas mapping lagi belum. Kayak kali lah tugasnya kayak ini ya. Udahlah, oke lah, kerjanya satu-satu. Tapi kalau kayak gini, udah daring kayak gini, terus tugasnya sering deadline, jadi pusing juga nih lama-lama, nanti bisa-bisa stres nih. Olah lah, ya apalah, jalani aja, namanya juga kuliah kan. Hari-hari ngerjain tugas dikerjain satu, muncul satu, nggak dikerjain, nggak siap-siap, banyak banget ya Allah tugas. Andaikan lah kuliah ini nggak online, offline ya kan, jumpa sama temen-temen, bisa main bareng, bisa ngerjain tugas bareng, pasti seru, nggak stres sekali. Selain bisa belajar, juga bisa nge-refresh pikiran. Tapi ya udah deh, namanya mahasiswa harus semangat, mau kayak gimana pun harus semangat. Oke Selvi, jangan ngeluh, nanti sebentar lagi UAS, jadi harus semangat ngerjain tugas proyeknya. Oke, tugas proyek harus dikerjain. Telepon nih. Halo, assalamualaikum. Apa Put? Ngajain hangout. Aduh, bukannya Selvi nggak mau, cuman ini tugas lagi banyak, pada deadline, soalnya kan bentar lagi mau UAS, jadinya tugas-tugas harus pada dikumpul. Iya. Lain kali aja deh. Tapi memang sih dari kemarin itu Selvi kayak, aduh, di rumah aja bosan, udah kayak batu, diem aja. Iya memang kayak gitu, tapi ya mau kayak gimana, ya capek ya, tapi stres ya. Iyalah, kok enak lah kau nggak kuliah, bisa jalan-jalan. Iya, nanti aja deh, nanti Selvi kabarin kalau seandainya udah nggak sibuk lagi ya. Tapi emang jujur sih, emang kangen banget kumpul-kumpul, sekalian nge-refresh otak gitu. Iya ya. Oke, nanti Selvi kabarin, doain aja semoga cepat selesai ini tugas aku ya. Ya, oke, assalamualaikum. Nah, seperti yang sudah kita lihat ilustrasi sebelumnya, apa sih penyebab dan mengapa sih mahasiswa bisa menjadi stres saat pembelajaran daring seperti ini? Sekarang kita akan membahas tentang solusi dan cara bagaimana sih mengatasinya agar mahasiswa tidak menjadi stres saat pembelajaran daring seperti ini. Yang pertama, kamu dapat menggunakan sistem self-talk. Sistem self-talk apa itu? Sistem self-talk adalah sistem atau metode yang dapat mengubah pikiran-pikiran negatif kita menjadi pikiran yang lebih positif. Metode ini atau cara ini disebut juga sebagai metode berdialog dengan diri sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasannya semua masalah yang ada dalam diri kita hanya kitalah yang tahu. Jadi kita harus berdialog dengan diri kita sendiri bagaimana cara mengatasinya. Self-talk terbagi menjadi dua, yaitu self-talk negatif dan self-talk positif. Self-talk negatif adalah pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kita yang menjadikan diri kita menjadi pesimis, menjadi mudah menyerah, menjadi tidak semangat dan yang lain-lainnya. Jadi kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif kita tersebut karena dapat mengurangi kinerja kita dalam pembelajaran. Kata-kata yang sering muncul dari pikiran negatif ini adalah aku bodoh, aku nggak bisa ngerjain ini, udahlah aku capek. Kata-kata tersebut harus kita hilangkan agar kita menjadi semangat dalam belajar daring. Yang kedua adalah self-talk positif atau pikiran-pikiran positif. Nah, pikiran-pikiran positif ini mengarahkan kita menjadi kepribadian yang lebih baik, seperti kita menjadi lebih semangat, setelah itu kita menjadi seseorang yang mempunyai nilai juang tinggi. Karena pikiran-pikiran positif ini menguatkan diri kita untuk selalu, aku pasti bisa, harus semangat.
Jadi, sebagai mahasiswa, kita harus lebih menekankan atau lebih berpikir untuk, oke, untuk pengerjaan tugas ini aku pasti bisa, harus semangat. Mahasiswa, hidup mahasiswa. Teknik self-talk adalah salah satu bentuk terapi kognitif di mana teknik ini mengutamakan pernyataan positif untuk merubah pikiran-pikiran irasional menjadi pikiran yang rasional. Cara yang kedua, kamu tidak perlu memikirkan semua tugas-tugas itu merasa berat di saat pembelajaran daring. Kenapa? Karena sebelumnya kamu sudah melakukan sistem self-talk atau teknik self-talk yang berdialog dengan diri kamu sendiri. Setelah kamu menerapkannya dalam diri kamu, pasti kamu tahu dong, apa sih yang harusnya aku buang dari pikiran ini? Ya, benar. Kamu harus membuang pikiran-pikiran negatif kamu sepertinya ngerjain tugas ini berat deh. Nanti aja lah. Aku nggak semangat ini, nggak ada kawannya. Itu harus kamu buang. Agar apa? Agar kamu tidak merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kamu. Dengan begitu, kalau kamu menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut, kamu dan kita semua akan terhindar dari stres saat pembelajaran daring seperti ini. Sistem self-talk ini sangat cocok bagi kamu yang introvert, karena kamu tidak perlu cerita atau curhat dengan orang lain tentang masalah kamu. Kamu cukup cerita atau curhat dengan diri kamu. Karena apa? Karena yang mengerti semua hal tentang diri kita adalah kita. Jadi usahakan untuk kita semua lebih sering berdialog dengan diri kita sendiri agar kita tahu apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita tingkatkan, apa sih yang harus kita buang. Dengan begitu kita akan menjadi mahasiswa yang terlepas dari stres. Solusi ketiga adalah di sini anak harus dapat menguasai diri dan dapat mengetahui gaya belajar apa yang disukainya. Di sini anak harus bisa memahami gaya belajar apa yang disukainya, karena setiap anak memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada anak yang dapat menyerap materi hanya dengan mendengarkan rekaman suara, penjelasan guru atau pidato. Ada juga anak yang dapat memahami atau menyerap materi dengan cepat melalui video atau lain-lainnya. Dan masih banyak lagi gaya-gaya belajar lainnya. Maka dari itu, anak harus dapat mengetahui gaya belajar apa yang disukainya. Karena dengan dia mengetahui gaya belajar yang disukainya, dia dapat menyerap materi yang diberikan oleh guru dengan mudah. Dan selama pembelajaran daring, dia dapat mengikuti pembelajaran tersebut dengan nyaman dan fokus. Solusi yang keempat adalah menyiapkan alat-alat yang menunjang sistem pembelajaran daring. Di sini terutama orang tua harus bisa menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar anak dalam sistem daring ini. Alat-alat yang dibutuhkan pada sistem daring ini seperti HP atau laptop serta kuota internet. Karena untuk pembelajaran daring sudah pasti kita membutuhkan kuota internet dan jaringan internet yang cepat agar kita dapat mengakses aplikasi atau web-web pembelajaran. Selain itu, peralatan lain seperti buku dan pulpen juga dibutuhkan, karena jika ada hal-hal penting selama pembelajaran, anak bisa mencatat hal-hal yang penting mengenai materi tersebut di bukunya. Selanjutnya, yang kelima, mengatur waktu sebaik mungkin. Tentunya kita sebagai pelajar atau mahasiswa harus pandai mengatur waktu. Ada waktunya untuk membantu orang tua, seperti membantu pekerjaan rumah. Terus ada waktu untuk mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin, dan alokasikan waktu untuk mempelajari setiap pelajaran, dan jangan terlalu lama mempelajari mata pelajaran tertentu, sebab masih ada materi lain yang harus kita pelajari sebelum tidur malam. Belajarlah dengan tenang dan berkonsentrasi tanpa tergesa-gesa. Aturlah waktu kamu untuk bisa mempelajari subjek yang lain ketika alarm berdering, atau juga atur pola tidur malam. Biasakan tidur malam 6 atau 9 jam setiap hari. Kelebihan atau kekurangan tidur dari yang seharusnya membantumu untuk tidak mengantuk saat belajar atau malas mengerjakan tugas. Selanjutnya harus bisa mengatur pola makan dan jagalah kesehatan. Jangan mengonsumsi makanan yang tidak bergizi meskipun jadwal kegiatanmu sangat padat.
Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Biasakan berolahraga minimal 30 menit per hari. Hal ini sangat bermanfaat bagi kesehatan mental, fisik, dan emosional. Kemudian, atur waktu bermain bersama teman ataupun hangat bareng teman. Ini bisa membuat kita menjadi senang dan dapat mengurangi rasa stres karena banyak tugas. Begitupun seperti saat ini, dengan pembelajaran daring atau online, harus pandai mengatur jadwal kuliah sebaik mungkin dan jangan sampai terus-terusan dikerjain deadline tugas. Karena dengan hal tersebut malah akan merusak mood dan pasti memicu timbulnya malas untuk belajar. Maka solusi yang harus dilakukan yaitu bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Nah, yang keenam yaitu menyediakan waktu untuk menghibur diri. Sebagai pelajar atau mahasiswa, kita setidaknya bisa menyediakan waktu untuk menghibur diri. Jika belajar terus-menerus dan memaksakan diri, tentu saja akan mengakibatkan kejenuhan. Nah, untuk menghindari itu, kita perlu mengambil sedikit waktu untuk menghibur diri dengan cara kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bisa menghibur diri, seperti nongkrong bareng teman dan juga jalan-jalan bareng keluarga, seperti ke mall dan ke tempat lainnya. Bisa juga hangat bareng teman ke tempat yang bernuansa alam agar mampu memberikan ketenangan pikiran dan kedamaian jiwa. Maka dari itu, kita harus bisa menyediakan waktu untuk menghibur diri agar tidak menjadi stres karena pembelajaran daring ini. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami perbuat ini menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua tentang pembelajaran daring ini. Saya mewakili kelompok 8 dan teman-teman ingin berterima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan dari kami yang tidak sesuai atau menyakiti hati kalian semua. Kami juga membutuhkan saran dan rekomendasi dari kalian. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.